Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita dari kelas 12 IPS 1 absen 7. Di sini saya akan menjelaskan materi jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Jurnal umum merupakan kegiatan meringkas dan mencatat transaksi pada perusahaan jasa berdasarkan dokumen secara kronologis beserta penjelasannya yang diperlukan dalam buku harian. Buku besar merupakan kumpulan akun untuk meringkas transaksi yang ada pada jurnal. Neraca saldo merupakan kumpulan saldo dari buku besar. Contoh soal, transaksi selama bulan September 2013 yang terjadi pada perusahaan Nisel sebagai berikut. Bulan September tanggal 1 diinvestasikan oleh Nisel uang untuk pendirian perusahaan sebesar 10 juta. Dari analisis ini, disimpulkan bahwa akun harta yaitu ekas bertambah 10 juta. Dan modal awal dari perusahaan Nisel juga bertambah yaitu 10 juta. Jika akun harta bertambah, itu berada di sisi debit. Dan jika modal bertambah, itu berada di sisi kredit. Mencatat transaksi ke dalam jurnal umum perusahaan Nisel per 30 September 2013. Pada 2013 bulan September yaitu tanggal 1, ekas berada di sisi debit yaitu sejumlah 10 juta. Dan modal juga berada di sisi kredit itu sejumlah 10 juta. Selanjutnya yaitu pada tanggal 5, dibeli gudang seharga 2 juta secara tunai. Dari kesimpulan ini, gudang termasuk harta. Maka dari itu, pembelian gudang bertambah senilai 2 juta. Dan otomatis ekas dari perusahaan Nisel ini berkurang 2 juta. Jika harta bertambah berada di sisi debit, dan ekas berkurang berada di sisi kredit. Nah, pembelian gudang berada di sisi debit seharga 2 juta. Dan ekas berada di sisi kredit berkurang yaitu 2 juta. Pada tanggal 10 diperoleh pendapatan jasa sebesar 15 juta, baru diterima sebesar 10 juta sisanya bulan depan. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa ekas itu bertambah 10 juta. Piutang usaha juga bertambah senilai 5 juta. Kan sisanya bulan depan. Pendapatan jasa sebesar 15 juta, baru diterima sebesar 10 juta. Maka piutang usahanya itu bertambah senilai 5 juta. Dan pendapatan jasa juga bertambah senilai 15 juta. Ekas bertambah, berarti berada di sisi debit, yaitu bertambah 10 juta. Piutang usaha juga bertambah senilai 5 juta. Pendapatan bertambah, yaitu bila pendapatan bertambah berada di sisi kredit senilai 15 juta. Selanjutnya yaitu pada tanggal 15 dibayar beban iklan sebesar 2 juta. Nah, jika beban bertambah itu berada di sisi debit. Nah, dari kesimpulan ini diperoleh bahwa ekas berkurang sejumlah 200. Beban iklan bertambah sebesar 200. Dan ekas berkurang 200. Selanjutnya yaitu
dibayar beban gaji sebesar 500. Dari kesimpulan ini, beban bertambah senilai 500.000 dan kas berkurang senilai 500.000. Beban berada di sisi debit yaitu senilai 500.000 dan kas berkurang berada di sisi debit senilai 500.000. Selanjutnya yaitu diambil untuk kepentingan pribadi sebesar 1 juta. Nah, prive itu bertambah berarti berada di sisi debit nilai 1 juta. Dan kas berkurang senilai 1 juta. Selanjutnya yaitu diperoleh pinjaman senilai 5 juta. Maka dapat disimpulkan kas bertambah senilai 5 juta dan utang bertambah senilai 5 juta. Kas berada di sisi debit yaitu senilai 5 juta. Utang juga bertambah berada di sisi kredit senilai 5 juta. Maka jumlahnya yaitu 10 juta ditambah 2 juta ditambah 10 juta ditambah 5 juta ditambah 200 ditambah 500.000 ditambah 1 juta ditambah 5 juta sama dengan 33.700.000. Di sini juga diketahui 10 juta ditambah 2 juta ditambah 15 juta ditambah 200 ditambah 500 ditambah 1 juta ditambah 5 juta juga 33.700.000. Setelah menulis di jurnal umum, selanjutnya yaitu memposting ke buku besar. Yang pertama yaitu akun EKAS pada tanggal 1 bulan September 2013 yaitu EKAS bertambah 10 juta karena setoran modal awal itu 10 juta. Di saldo juga bertambah di sisi debit 10 juta. Selanjutnya pada tanggal 5 yaitu terjadi pembelian gedung. EKAS berkurang 2 juta yaitu karena pembelian gedung. Berarti di sisi kredit ditulis 2 juta. Maka saldonya yaitu 10 juta dikurangi 2 juta sama dengan 8 juta. Pada tanggal 10 yaitu diperoleh pendapatan jasa. Diperoleh pendapatan jasa senilai 10 juta berada di sisi debit. 10 juta jumlahnya yaitu 8 juta ditambah 10 juta sama dengan 18 juta. Selanjutnya pada tanggal 15 membayar beban iklan. Untuk membayar beban iklan, EKAS berkurang sejumlah 200.000 di sisi kredit. Kita tulis di sini membayar beban iklan 200.000. Jadi saldonya yaitu 18 juta dikurangi 200.000, maka jumlahnya 17 juta 800.000. Pada tanggal 20 membayar beban gaji. EKAS berkurang sejumlah 500.000 untuk membayar beban gaji, berarti berada di sisi kredit. 500.000 berarti saldonya yaitu 17.800.000 dikurangi 500.000. 17.300.000. Pada tanggal 25 pengambilan
pribadi. Maka kas berkurang sejumlah 1 juta karena pengambilan pribadi. Sini 1 juta. Maka saldonya yaitu 16.300.000. Pada tanggal 30 diperoleh pinjaman. Otomatis kas bertambah sejumlah 5 juta. Berada di sisi debit. 5 juta. Maka saldonya yaitu 21.300.000. Yang kedua yaitu piutang usaha. Pada tanggal 10 bulan September 2013, piutang usaha bertambah senilai 5 juta karena diperoleh pendapatan jasa senilai 15 juta, baru dibayar sebesar 10 juta, sisanya bulan depan. Jadi piutang usahanya itu bertambah 5 juta, berada di sisi debit. Di sini 5 juta. Saldonya juga 5 juta. Selanjutnya yaitu akun utang. Pada tanggal 30 September 2013 diperoleh pinjaman. Maka di sini utang bertambah senilai 5 juta, berada di sisi kredit. Utang bertambah di sisi kredit senilai 5 juta. Dan saldonya sebesar 5 juta. Selanjutnya akun modal. Pada tanggal 1 September 2013 itu modal awal itu bertambah senilai 10 juta, berada di sisi kredit. Di sini 10 juta. Saldonya 10 juta. Selanjutnya yaitu akun pendapatan. Pada tanggal 10 bulan September 2013 itu pendapatan bertambah senilai 15 juta, berada di sisi kredit. Tulis 15 juta. Di saldo sejumlah 15 juta. Selanjutnya yaitu pembelian gudang. Pada tanggal 5 bulan September 2013 terjadi pembelian gudang seharga 2 juta, berada di sisi debit. 2 juta. Saldonya yaitu 2 juta di sisi debit. Selanjutnya yaitu akun prive. Pada tanggal 25 September 2013 terjadi pengambilan prive sebesar 1 juta di sisi debit. Di sini 1 juta. Saldonya di sisi debit juga 1 juta. Selanjutnya yaitu beban gaji. Pada tanggal 20 September 2013, beban gaji bertambah senilai 500.000, berada di sisi debit. 500.000. Saldonya juga di sisi debit 500.000. Selanjutnya yaitu beban iklan. Pada tanggal 15 September 2013 dibayar beban iklan. Dibayar beban iklan seharga 200.000, berada di sisi debit. 200.000. Saldonya yaitu 200.000.
Setelah memposting di buku besar, selanjutnya kita penyusunan neraca saldo perusahaan Misel per 30 September 2013. Nama akun Ekas. Di sini saldo dari akun Ekas yaitu 21.300.000 berada di sisi debit. 21.300.000. Selanjutnya akun piutang usaha saldonya 5 juta di sisi debit. 5 juta. Selanjutnya akun utang saldonya berada di sisi kredit sejumlah 5 juta. Di sisi kredit 5 juta. Modal saldonya 10 juta di sisi kredit. 10 juta. Selanjutnya pendapatan, yaitu saldonya 15 juta di sisi kredit. 15 juta. Selanjutnya pembelian gudang. Saldonya 2 juta di sisi debit. 2 juta. Selanjutnya yaitu prive. Prive saldonya yaitu senilai 1 juta di sisi debit. Prive 1 juta sisi debit. Kemudian beban gaji. Saldonya 500.000 di sisi debit. Beban gaji 500.000 di sisi debit. Kemudian beban iklan. Saldonya berada di sisi debit senilai 200.000. Iklan 200.000. Jadi jumlah saldo di sisi debit 21.300.000 ditambah 5 juta ditambah 2 juta ditambah 500.000 ditambah 200.000 ditambah 1 juta yaitu senilai 30 juta. Di sisi kredit yaitu 5 juta ditambah 10 juta ditambah 15 juta senilai 30 juta. Nah, debit dan kredit saldonya sama-sama 30 juta. Berarti ini balance.